Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue bakal share ke kalian tentang 7 keunikan orang Manado. Jadi buat kalian yang penasaran, just keep on watching. Jadi guys, di Indonesia itu semua daerah memiliki keunikannya masing-masing. Dan demikian juga di Manado atau di Sulawesi Utara pada umumnya. Oke guys, jadi yang pertama itu lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Nah, jadi di Manado itu mereka lebih mementingkan gaya daripada makanan. Jadi mereka lebih suka beli baju atau sepatu daripada mereka beli 1 kilo beras guys. Lebih penting itu gaya daripada makanan. Jadi guys, mereka lebih memilih tidak makan daripada tidak gaya. Nah, mungkin kalian juga pernah pergi ke Manado, ke mall-mall itu kalian banyak sekali melihat orang-orang yang berpenampilan keren ya, bagus, pokoknya nggak kelihatan orang susah. Jadi di sini tuh rata-rata kalau kalian nggak bisa tebak yang mana orang susah dan yang mana orang kaya, karena rata-rata mereka itu memakai baju-baju yang mahal dan bagus-bagus guys. Nah, kalian juga bisa lihat sampai orang yang berusia, sudah lanjut usia ya, sudah oma-oma, opa-opa umur 60-an ke atas begitu. Mereka juga penampilannya guys rapi, pakai semir sepatunya, dan juga pakai minyak rambut, dan pakaiannya tuh memang pakaian yang bagus-bagus guys. Jadi memang orang-orang di Manado itu suka dengan gaya atau fashion. Nah, kalian juga mungkin pernah lihat ya, di kota Tondano itu yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Minahasa. Di sana tuh preman-preman di kota Tondano itu memakai baju-baju yang mahal-mahal guys, yang bermerek, atau sepatu-sepatu yang bermerek seperti Adidas atau Nike. Dan mereka tuh kayak gak suka yang kayak merek abal-abal itu, memang asli guys. Nah, seperti juga dengan kayak kalung emas gitu buat perempuan-perempuan, mereka tuh pakai memang emas asli guys, bukan titanium, karena mereka tuh kebanyakan kayak alergi begitu kalau pakai yang titanium guys. Nah, karena mereka itu suka bergaya atau suka fashion, itu mungkin ya dengan sendirinya mereka itu kayak jadi orang yang gengsian guys. Jadi pekerjaan mereka tuh sekarang kalau kayak petani itu, mereka udah nggak mau jadi petani, dan mereka tuh kayak lebih suka jadi tukang ojek daripada petani, karena menurut mereka menjadi seorang petani itu kayak nggak ada gayanya guys. Jadi mereka kayak gengsian. Kalau kalian mau pergi ke Manado, kalian lihat tukang sayur, tukang bakso, pokoknya yang di jalanan-jalanan itu di kaki lima begitu, nggak ada orang Manado, nggak ada yang penduduk lokal, tapi semuanya itu kayak berasal dari luar daerah, mau mungkin dari Jawa atau Surabaya, pokoknya di luar daerah guys. Nggak ada orang Manado yang suka jualan-jualan keliling begitu guys. Nah, tapi walaupun demikian, ada juga sih yang beberapa orang yang tidak suka terlalu gaya fashion begitu. Ada juga yang masih suka berpenampilan yang sederhana atau ya seadanya aja. Tapi itu mungkin minoritas. Kalau mayoritasnya ya orang-orang Manado itu memang suka sekali dengan gaya atau fashion. Oke guys, jadi yang kedua adalah baku cungkel. Jadi istilah ini bahasa Manado ya, baku cungkel. Nanti aku bakal jelasin baku cungkel itu seperti apa ya. Kayak kalian mau memetik buah, kayak ya kita ibaratkan saja, atau contoh saja kita akan memetik buah pepaya, tapi kayak dipakai kayak batu
bontang begitu, atau apa ya, bulu. Kalau di sini sih dibilang cungkil-cungkil atau dubu-dubu, aku nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Pokoknya begitu, itu kayak baku cungkel. Jadi kalian memetik atau menjatuhkan apa yang di atas kalian itu, kayak buah yang kalian mau petikan, jadi dia jatuh gitu. Jadi orang Manado itu suka baku cungkel, guys. Kalian tahu kayak begini ya contohnya, mereka tuh nggak suka sekali ada orang atau saudara mereka, tetangga mereka atau kerabat mereka yang sukses atau berhasil. Nah, jadi mereka itu suka sekali menjatuhkan orang. Jadi kalau misalnya kalian itu ada teman kalian atau saudara kalian, baik itu saudara kandung ataupun saudara dekat, mau saudara jauh, pokoknya mereka begitu, nggak suka ada orang yang sudah sukses begitu. Mereka kayak nggak mau orang lain berada di atas, jadi mereka cungkil-cungkil supaya mereka jatuh. Bisa ngerti nggak sih apa yang gue maksudkan? Pokoknya yang seperti itu, guys. Mereka nggak suka ada orang lain yang lebih sukses dari mereka. Jadi kalau misalnya apapun cara mereka, misalnya mereka menghasut orang lain, pokoknya menjelek-jelekan si teman atau kerabat itu yang sudah di atas supaya bisa jatuh, guys. Oke, guys, jadi yang ketiga itu baku abis. Ini juga bahasa Manado ya. Jadi baku abis itu apa ya? Contohnya seperti ini. Kalian tuh mempunyai teman orang Manado, mereka itu orangnya yang akrab, yang baik banget, yang perhatian, dan pokoknya suka berkomunikasi dengan ya sesama ya, dengan teman-teman. Mereka tuh menjadi teman yang baik ya sebenarnya orang-orang Manado ini. Tapi kalian jangan salah menggunakan kebaikan mereka, karena mereka itu bakalan jadi lebih jahat daripada yang kalian pikirkan. Jadi kalian nggak boleh ada salah paham dengan mereka, karena jika kalian memiliki salah paham dengan mereka, mereka akan benar-benar berkelahi atau berantem, pokoknya sampai habis-habisan. Tapi istilah ini sih mungkin udah lebih ke dibawa ke misalnya pertandingan atau lomba-lomba begitu sih. Kayak baku habis itu kayak berjuang, pokoknya sampai titik penghabisan, pokoknya harus menang gitu. Jadi itu sih. Oke, yang keempat itu Iyayat Yusanti. Jadi Iyayat Yusanti ini kayak semboyan. Jadi kalau kalian lihat ada di lambang Kabupaten Minahasa itu, lambang Minahasa, di bawahnya situ kayak ada tertulis Iyayat Yusanti. Kalau ya seperti di Garuda, di bawahnya kan ada Bhinneka Tunggal Ika begitu kan. Nah, seperti yang di Minahasa juga Iyayat Yusanti. Jadi itu Iyayat Yusanti itu bahasa rafianya kayak angkatlah pedangmu. Jadi konon waktu perang Panglima kuno Minahasa itu dia selalu kayak memberikan semangat kepada tentara-tentaranya dengan mengatakan Iyayat Yusanti, dan si tentara-tentara kuno Minahasa itu kayak menyautnya dengan Jadi kini istilah Iyayat Yusanti itu masih sering digunakan di daerah Minahasa. Jadi kayak ada ibadah. Jadi kayak ada upacara-upacara adat begitu, kayak turude atau penjemputan tamu kayak di bandara. Mereka sering menggunakan kalimat itu di tarian Kabasaran, guys, di tarian Kabasaran. Jadi mereka sering kayak pakai baju-baju adat yang merah-merah itu. Nanti kalian bisa lihat gambarnya di sini ya, kalau misalnya aku bisa dapat gambarnya, kalian lihatin. Jadi seperti itu, guys. Kemudian yang kelima, baku baking pandai. Jadi di Manado ini juga ya ada istilah baku baking pandai. Jadi kayak kalian itu punya bakat atau punya talenta di bermain musik misalnya, dan saya mempunyai talenta memasak.
Jadi kita kayak saling berbagi ilmu baku baking pandai. Jadi akhirnya kamu bisa menjadi jago masak dan saya bisa jadi jago bermain musik gitu. Jadi itulah biasa baku baking pandai ini digunakan di kayak sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan gitu supaya orang-orang Manado itu lebih semangat untuk belajar. Nah, kemudian Sitaw Timoto. Jadi Sitaw Timoto ini dipopulerkan oleh Insinyur Samratulangi. Nah, Sitaw Timoto ini yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Jadi karena kita sadar bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri, jadi kita harus mempergunakan kesempatan untuk berbagi atau untuk membantu orang lain. Ya, seperti itu, memanusiakan manusia lain. Tapi juga kadang-kadang ya, di Manado, falsafah ini diplesetin kayak manusia hidup untuk memangsa orang lain, guys. Jadi ya, seperti itulah. Next, yang ketujuh, yang terakhir adalah Torang Samua Basudara. Oke, jadi Torang Samua Basudara ini dipopulerkan oleh Menindaan yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Dan Torang Samua Basudara itu yang artinya kita semua bersaudara. Jadi kalian mungkin sudah tahu ya, kerukunan dan kesatuan Sulawesi Utara, Kota Manado itu sangat erat sekali. Sangat nyaman, aman, dan penuh dengan kedamaian antara ya semua etnis, semua budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Karena di Manado juga banyak sekali orang-orang luar daerah yang masuk kemari, tapi kita semua tetap menjaga perdamaian dan keamanan dan kesatuan kita, walaupun kita berbeda agama, kita berbeda suku, dan ya pokoknya kalau kalian datang ke Manado, kalian bisa melihat deh orang misalnya yang anak-anak SMA gitu yang pakai hijab misalnya, sama orang-orang yang sama temannya yang pakai kalung salib itu kayak wah, pokoknya ketawanya ngakak banget dan bercanda banget, jalan bareng gitu. Kalian nggak akan heran karena di sini itu memang semua orang tuh kayak nggak pandang siapa dia dari mana atau dia suku apa, dia agama apa, nggak pandang itu. Jadi di sini tuh kayak aman, tentram, damai dan sentosa. Dan itulah yang membuat masyarakat Kota Manado itu kayak jauh dari bertentang kayak perselisihan atau provokasi. Dan ya mungkin ada beberapa oknum atau ada oknum-oknum yang mungkin ingin merusak kedamaian di Kota Manado, tapi semuanya gagal, guys, karena orang Manado itu suka dengan kerukunan dan juga mempunyai iman yang kuat. Dan untuk menjaga kedamaian itu kita harus memiliki kasih, guys. Nah, oke, guys, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, dan itulah 7 keunikan orang-orang Manado yang mungkin kalian harus tahu. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan see you on the next video. Bye.